Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin, kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa wad'u yadihi ala khasiratih, dan di antara hal-hal atau perkara-perkara yang memakruhkan seseorang di dalam sholatnya, wad'u yadihi, meletakkan tangannya, ala khasiratihi, di atas pinggulnya. Telak pinggang. Karena ini makruh, sebab posisi itulah keadaan yang pertama kali ketika turunnya iblis di alam dunia. Nah, sifat sombong yang tidak pernah terlepas dari kepribadiannya sampai turunnya posisinya seperti itu. Begitu dia. Ya. Nah, ini halah tubghiduhullah, keadaan di antara yang Allah benci. Di antaranya apa lagi? Tashbik, menaruh. Nah, ini tashbik juga keadaan yang dimakruhkan, melainkan satu keadaan yang dibolehkan ketika kita berwudu. Itu jadi sunnah. Bahkan kalau memang dengan sebabnya tidak bisa masuk air wudu, maka tashbiknya bisa jadi wajib. Ya. Lalu wal busaq qibala wajhihi wa an yaminihi, meludah qibala wajhihi, di hadapan wajahnya, berarti menghadap kiblat. Wa an yaminihi, dan pun juga arah kanannya, baik di dalam sholat atau di luar makruh. Dalam sholat atau di luar sholat, arah apa? Kiblat dan kanan. Masih ada sisa siwak. Nggak bersih itu kan saringan itu. Gimana hukumnya kalau meludah dari sholat? Nah, itu juga termasuk. Ada sisa siwaknya, mau nggak mau tuh harus dibuang. Makanya memang ada kalanya meludah itu bisa dihukumkan wajib, karena kalau ditelan bisa batal. Dia ngelepein misalnya sisa makanan dalam ngelepein dalam sisa makanan juga hukumnya wajib ketika sholat. Wah, ada sisa melinjo nih, ya, nyangkut, dia telan, batal. Dia buang. Nah, lihat posisi, jangan buang langsung di hadapan kiblat. Jangan ke kiblat, jangan ke kanan kiblat, tapi ke kiri atau ke belakang. Apalagi saku kita sebelah kiri lagi. Di baju kita ada kantong nih. Nah, begitu. Udah selesai. Kalau udah nggak tahan itu nggak, oh iya, maka dibuang ke kiri. Betul. Yang mau ngapain ke depan? Ah, itu ya. Sebelah kiri. Wal busaqi bala wajhihi wa an yaminihi. Wassalatu fil majzara wal mazbalah, dan juga di antara hal yang makruhkan salat fil majzarah, di tempat ya orang potong hewan. Tempat potong hewan, jagal, sholat di situ makruh. Wal mazbalah, tempat sampah, sekalipun berdekatan. Kayak
seperti kayak lapangan, iya kan? Itu deketan di situ ada sampah-sampah, jangan di situ. Bahkan kalau memang ada darurat, suatu yang hajat, nggak ada lagi menampung tempat, akhirnya bikinlah acara di situ buat sholat id dan sebagainya. Jadi kalau di situ tempat sengaja atau memang dia mau sholat di situ, nah itu yang nggak boleh. Itu makruh, makruh. Karena khawatirkan apa? Najis. Itu. Wat tariq fil bina, dan jalan orang lalu lalang di dalam pembuatan bangunan. Itu jalanan memang dipakai buat lalu lalang, ya orang buat bangunan atau lalu lalang orang. Itu juga termasuk dari hal yang di makruh. Oke, kalau lagi demo, nah lihat juga tuh jalanan akhirnya sholatnya, ya kan? Nah, tapi kalau jarang-jarang nggak jadi masalah tuh, ya kan? Nah, kalau sering-seringan, lalu lalang, orang lalu lalang. Nah juga di sholat Jumat sama. Kalau memang sudah kita dapatkan nggak berkapasitas lagi, nggak menampung jamaah, membludak sampai keluar jalan, akhirnya jalan itu dipakai buat orang, ditutup, iya kan? Nah, maka disitulah hajat untuk bikin Jumat lain. Bisa kan dinaikin? Insya Allah bisa. Nah, kan nunggu proses. Insya Allahnya matnya mat lazim lagi. Lazim Bukan mat sobi. Insya. Nah, kalau dia begitu bisa 10 tahun deh tuh. Selesai rampungnya bisa 10 tahun, bisa 8 tahun. Dana biasa. Kalau enggak ya itu dah. Mana Ustaz Badrul, nggak ada nih orang. Ada orang ya? Oh, mojok aja itu. Kelihatan. Kok nggak di hari Isun bikin? Penuh. Bludak. Sampai luar. Jalanan ditutup. Oh, udah bikin lagi atas. Ya. Lantai berapa ya? 2. Ini 2 udah tutup. Bikin lagi lantai 3. Tutup lagi lantai 4. Jangan kalah sama hotel. Nah, selama itu bikin dah tempat yang berdekatan. Selama itu bikin Jumat di tempat yang berdekatan. Biar jamaah nggak di situ. Ganggu, ada orang yang tidak memang diwajibkan ada wanita, ada orang tua, orang sakit dan lain-lain. Wa fi batnil wadi, dan di pertengahan lembah, tempat yang bakal memang lalu lalangnya itu banjir. Tapi dengan catatan ma'at tawaqqu'u isil, bersama keyakinan adanya banjir. Bisa ke bawah ntar, jangan nganyut. Wa fil maqbarah, nah nih ya. Dan juga sholat di sekitar komplek kuburan. Ini ada kuburan. Kita ada tempat tuh buat sholat. Nah, makruh sholat di situ. Makruh ya? Iya. Ada di Citayam di kuburan Raden Sunting sama Raden Basono. Itu memang dibikin tempat sholat. Kadang begini Ji, kebanyakan kita melihat kuburan seakan-akan masuk di dalam area masjid. Nah itu. Ya, kebanyakan kelihatan begitu, kayak di gitu ya, gitu, kayak sabilillah begitu sama, iya kayak begitu model. Tuh, kayak di itu di apa ya, Jamalul Lail tuh, kan dalamnya ada kuburan.
Itu kenapa sebabnya? Asal muasalnya berpisah. Asalnya pisah. Bangunan masjid beda, bangunan atau area kuburan tapi karena udah berjalannya nih masa dan waktu, ya, mulailah namanya itu direnov, pelebaran tempat. Nah, pelebaran sampai masuk area kuburan, jadi dimasukin bersamaan. Ini asal bangun satu bangunan, ini satu bangunan, ya kan? Kapasitas mungkin orang yang sholat semakin membludak, akhirnya mihrabnya kedepanin. Nah, deket kuburan, nah, jadiin satu jadi sama dia. Jadi seakan-akan kuburan di dalam. Tuh begitu. Awalnya kan di luar. Iya, jangan langsung kita salahin juga, enggak. Ya, jadi bid'ah karena memang ada ancaman, memang ada hadisnya memang. Janganlah jadikan masjid kalian itu kuburan. Atau sebaliknya, janganlah jadikan kuburan itu sebagai masjid. Beda ibtidaan permulaannya. Nih kita mau bikin masjid, sekalian di dalamnya itu ada kubu. Nah, itu ibtidaan permulaannya itu yang nggak boleh. Tapi awalnya masjid beda bangunannya, ini juga beda, tapi karena perluasan jadilah satu bangunan. Dibikin gubah, atasnya menaranya, jadi masjid fulan, di dalamnya ada kubu. Tuh, paham tuh? Itu dia. Kalau begitu nggak apa-apa, nggak makruh. Kalau yang nggak tahu sih mau. Iya, oh iya. Asal muasalnya. Kuburan itu dulu gimana? Ya. Karena dikhawatirkan, kenapa? Ikhtilatul idham, campur baur yang namanya tanah dengan tulang belulang yang ada. Nah, campur baur, diangkat, dirapiin, kan begitu. Jadi ya. Jadinya apa? Jadinya di situ makruh. Masalah tindih menindih juga nanti masalah lain pada hukum fikih. Ya, bukan artinya tindih, nih kuburan si fulan jasadnya dimasukin langsung nempel. Bukan begitu. Itu yang haram, nggak boleh. Paham? Di Kober ada berapa tindihan tuh, Omari? Ada 3 udah. 3? Belum ada kok 3 ya? Paling 2. Ya, satu kuburan tuh 2. Ya. Cuma nanti begitu. Hilang sunnahnya. Iya, karena yang namanya sunnah itu qomah wa bastoh. Jarak dari apa? Permukaan. Muka tuh tanah ama dasarnya seperti orang berdiri dan angkat tangannya ke atas. Orang berdiri, wajarnya manusia tingginya kayak kita di Indonesia nih. Tinggi berapa paling biasa wajarnya? 160? 170 dah. 170 angkat tangannya. Itu angkat tangan itu permukaan. Nah, bawahnya baru kakinya itu tempat kuburan. Ditaruh. Nah, ini taruh dia. Udah itu ditindihin lagi di atas lagi. Ya. Taruh itu. Nah, itu yang kedua, ketiga itu juga jadi khilaf sunnah. Tanahnya udah nggak ada soalnya. Mau taruh di mana? Susah sekarang. Wa atanil ibil juga arti atanil ibil tempat berlabuh, tempat bersinggahnya unta ketika mereka minum, mereka duduk istirahat, jangan sholat di situ. Untuk jalan lagi, datang lagi, nah itu daerah situ jangan untuk disolati. Wattalathum bagi laki artinya tutup muka. Sekarang kita bilang apa? Tuh lihat, ulama dulu udah tahu tuh kejadiannya. Disebutin makruh talathum. Artinya nutupin muka. Sholat nutupin
biar nggak ketahuan ditagih utangnya. Tutupin muka. Itu kalau apa? Kalau laki. Kalau perempuan tanakub, artinya pakai cadar. Itu juga makruh dibuka. Dengan catatan tidak ada fitnah dan dikhawatirkan. Makanya kan sebenarnya aurat buat perempuan yang mau tamatnya apa? Tutup semuanya di luar sholat. Tutup semuanya. Itu mau tamat. Dalam mazhab Syafi'i yang begitu. Ya, mau pakai apa aja tutup, pakai serbet nggak apa-apa. Yang penting tutup. Nah, itu pendapat Mu'tamad. Adapun pendapat Imam Rafi'i, nah ini yang kita pakai. Makanya para habaib ulama dulu kita lihat bininya nggak pakai cadar. Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Husain, Habib Salim bin Jindan, orang-orang besar semua, kiai-kiai, ya kan? Mu'alim Syafi'i, nggak ada tuh bini pakai cadar, kagak. Kenapa? Aman. Dan nggak ada itharu syahwah, mengumbarkan atau menimbulkan syahwah. Tapi kalau dikhawatirkan, tuh dia. Nah itu boleh pakai pendapat Imam Rafi'i, keluar tutup muka. Sama kayak sholat, asal jangan kelihatan ini, tutup rapi auratnya. Tapi kalau dikhawatirkan syahwat atau fitnah dan sebagainya, orang pada ngelihat, nah disinilah wajib untuk menutup dengan pendapat yang kuat. Iya, dari rumah kita sekarang udah sempit-sempit, tetangga bisa ngeliat. Kalau dulu kan gede-gede rumahnya, pintunya juga banyak, jauh-jauh. Ya, itu tasawuf. Wa inda ghalabatin num. Nah ini dia, apalagi ngaji udah ngaji udah ngantuk aja. Ghalabatin num, udah kita nggak kuat nih, ngantuk. Maka lihat posisi, berdiri, ngantuk, duduk, tidur. Duduk, seger. Bang Aris duduk sholatnya. Sholat apa nih? Sholat fardu. Ini bicara fardu nih. Allahu Akbar. Ngantuk. Dah, langsung duduk. Jadi sholatnya duduk. Itu menurut Imam Romli, mudhib lil khusyu', itu juga termasuk di antara udhrun min a'dharis shalah. Boleh kita jadi boleh duduk. Karena kan al-qiyam lil qadir. Disyaratkan dalam sholat, rukun sholat itu berdiri ketika mampu bagi sholat Nah sekarang kata Imam Romli yang begitu nggak dikategorikan dia itu qadir, dia mampu. Nah kalau menghilangkan khusyuk berarti nggak dikatakan dia mampu, maka dia ajis. Kalau sudah ajis boleh dia duduk. Ya, sholat wa inda ghalabatin nom. Nah tidur dulu, tapi dengan catatan waktunya masih panjang. Kalau tinggal 5 menit udah sholat langsung buru-buru. Wa yustahabbu an yusalliya ila syakhisin. Nah ini yang penting nih. Jadi kita itu disunnahkan bahwasanya sholat ila syakhis, ada apa? Pondasi. Tuh, sunnahnya begitu. Jadi sholat di depan kita ada tiang, dinding.
Sunnah. Nah, ketika sudah ada, ya, sholat, ketika sudah ada tiangnya, tiang satu, dari sini. Jangan di tengah-tengah, tapi di sebelah kiri atau sebelah kanan. Boleh kiri, bolehkah? Bukan di tuh. Nah, kayak gini sekarang nggak ada dinding, susah. Tapi ada ya sekarang ya, dikasih ya. Nah, tuh ada itu. Coba ambil. Satu aja. Nah, ini namanya syakhis nih. Tapi kita nggak bisa masuk sini. Oh, enteng. Tuh begitu. Ini sunnah. Enggak ada dinding soalnya. Nah, sholatnya sini, bukan di sholat di sini. Tuh. Makanya yustahabbu an yusalla ila syakhis, tuh pembatas syakhis. Qadra thulutsai dhira. Qadra thulutsai dhira itu kurang semeter. 2/3. 2/3. Nah, kurang semeter. Ya, ini udah masuk lah. Masuk syaratnya. Bainal musalli wa bainahu wa bainasyakhis thalatha adhru. Jadi kurang dari semeter, kurang dari setengah meter. Jadi jangan jauh-jauh. Nah, sini udah. Sholat sini, taruh di sini. Sholatnya kita di sini. Jangan jauh-jauh juga. Ya. Nah, itu dia. Fa'aqal atau lebih dikit lagi, nggak apa-apa di sini. Bagus. Makanya jangan di tengah, nggak bisa kita. Fa'in lam yajid basata musalla. Kalau tidak didapati, maka bentangkanlah musalla yang kita kenal dengan sejadah. Baru pakai sejadah. Sejadah nggak ada, pakai sorban, sutroh. Oke. Baru itu bentangin nih. Tuh, ini jadi sunnah. Jangan dipakai. Ya. Nah, itu. Baru kalau memang sudah ada sutroh, ini ada penghalang syakhis ini, lalu kita nggak pakai baju, nutupin cuman daerah pusar doang, maka tuh sutroh baru kita pakai. Itu nutupin atik pundak kita, jangan kelihatan. Baru tuh sunnah. Jadi sunnahnya pakai sorban dalam sholat ketika bagian pundak terlihat. Kalau bagian pundak tertutup, apalagi dengan dua baju kita, baju dalam ada, baju luar, nah maka tidak sunnah lagi. Ya, nah buat tutup aja. Kayak begini kan, terbatas lagi. Ada berapa ya? 30 ada? Nggak sampai. Cuman 4, yang hadir 200. Maka dia pakai sorbannya aja atau pakai sejadah. Nah, ini juga bisa nih termasuk kali ini. Karena kan membatas ya. Oh iya benar. Ngebatasin seharusnya. Kok sejadah kan ngebatasin. Ya kan? Wa yundabu daf'ul marhina idzin. Nah, ketika sudah pakai penghalang, sudah pakai sorban, orang ada yang lalu lalang, boleh tuh kita cegah. Tangan kita mulai, ya,
Lewat lagi, mulai kencengan dikit, cimandeknya keluarin. Mulai dekat lagi, nah boleh kita lebih kencang lagi. Udah begitu jatuh dia, mungkin sampai kejang-kejang. Bisa, kita nggak tanggung jawab. Iya, lewat. Karena itu seperti syaitan. Nah, harus kita lawan. Dengan catatan itu tadi, pakai penghalang. Kalau udah pakai penghalang, lalu di sutroh itu tutupan pakai sorban, maka orang yang lalang boleh kita cegah. Nah, itu yang belum balik. Ini nggak apa-apa. Tapi bagi mereka ya yang sudah akil balik lalu lalang itu yang nggak boleh. Benar, betul. Apanya? Makanya haram, itu nggak boleh, dosa dia. Orang lalu lalang, makanya nggak dimakruhkan orang sholat di tengah karena itu lalu lalangnya orang. Sedangkan ini tempat memang diperuntukkan untuk orang lalu lalang. Wa yahrumul murur hina idzin. Nah, sudah nggak boleh lagi. Ketika udah seperti itu, nah, ya. Oh belum nih. Au khattan belum. Kalau udah sejadah nggak ada, garisin. Garis bahwa ini tempat lagi digarisin. Makanya sejadah tuh sekarang kan ada depannya itu ya, kayak tanda itu sebenarnya. Sejadah tuh tempat ada tanda-tanda begitu. Itu tanda. Buat orang nggak boleh lalu lalang situ. Wa yahrumul murur hina idzin illa idza shalla fit thariq. Haram lalu lalang ketika itu melainkan kalau orang yang sholat itu memang sholatnya di jalan. Au marra li furjah, atau dia melewati karena ada furjah, karena ada sela-sela. Fi shaffil mutaqaddim, pada shaf yang dahulu. Misal begini, ini shaf orang yang sholat di belakangnya dapetin ada celah nih, ada celah. Akhirnya dilewat, dapetinlah tuh seakan-akan ngelewatin orang yang lagi tapi ada celah, nggak boleh dicegah, nggak boleh gini-gini. Biarlah depannya ada kosong. Karena kalau kosong, soft dikatakan kosong itu dikatakan bisa menyebabkan luputnya pahala jamaah pada soft yang setelahnya. Kosong aja satu, soft pertama, maka soft kedua, soft ketiga, soft keempat, soft kelima, itu jadi nggak dapat fadilah jamaah, keistimewaan jamaah jadi nggak dapat karena soft yang di depannya yang Babus sujud sahwi, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikut. Ini sangat penting tentang masalah sujud sahwi. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ayo silakan, ada pertanyaan?